guys, welcome back to the new episode of podcast collaboration with Look, Talk and Listen. Podcast collaboration with Look, Talk and Listen. Oke, jadi di sini kita kedatangan narasumber keren banget. Keren banget sih. Tapi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Boleh. Nama aku Oksama Agnia Kolbi dan di sini teman host aku. Aku Zahratul Cita Kitri Amanda. Dan di sini ada dua narasumber keren banget. Boleh perkenalkan Kalian diri pasti dulu. udah gak asing lagi dan mereka. Hello guys, let me introduce myself. My name's Hadi Winata. I'm from 12-3. You can call me Hadi. Remember that ya. Okay guys. Hadi guys, ingat ya guys. Okay, hi everyone. Let me introduce myself. I'm Iklima Green. You guys can call me Green, and I'm student of SMA Negeri 4 Sukabumi. Oke, sekarang kita bakal bahas tema yang menarik banget nih Oksa. Apa tuh temanya? Yaitu produktivitas siswa-siswi berprestasi SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Oke, jadi di sini kita mau tanya dulu, how are you guys? I'm fine and healthy inside here. Oh, outside-nya enggak? Outside-nya enggak? Oh, outside-nya juga. Okay, and I'm good. Thank you. Alhamdulillah, so far so good. Alhamdulillah. It's fine. Oke. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukan kita. Sibuk banget ya? Iya, Terus dan siswi. Aku kesibukan saat ini aku lagi menjabat sebagai Director of Climate Education di salah satu yayasan di Indonesia, itu Green Welfare Indonesia, dan aku sekarang juga side job itu sebagai climate activist dari salah satu yayasan juga namanya Our Tala. And aku sekarang memang bolak-balik Sukabumi Jakarta buat ngehadirin beberapa conference and discussion forum sih sebenarnya. Kayak gitu aja sih kesibukan aku. Keren banget sih. Kayak kehidupannya seru banget gitu ya. Iya. Dari Oke, kalau aku kan udah Agit ya. Otomatis Agit. aku udah ngaluin berbagai organisasi khususnya di sekolah kayak misalnya pengurus angkatan, terus KIR atau kelompok ilmiah remaja dan remaja masjid atau HID. Dan di sana tuh aku udah berpengalaman jadi ketua dan udah ngejalanin berbagai problem solving di masalah organisasi dan lainnya. Dan sekarang tuh aku sedang menjabat sebagai ketua angkatan juga dan lagi nyari solusi buat alternatif dari Paturai Tineng atau graduation. Nah, keren banget ya. Sigma banget, Sigma. Sigma sekali gitu ya. Oke, karena tadi mereka udah kasih tahu nih kesibukan masing-masing. Pasti kalian semua juga penasaran. Kita lebih detail lagi tanyanya. Tanya-tanya lagi. Tadi Green sempat mention project dia di climate change. Jadi sekarang aku mau tanya nih, kenapa kamu bisa suka untuk bisa disebut juga sebagai aktivis climate change kan? Nah, kenapa kamu bisa suka untuk tertarik dengan hal itu gitu? Okay, so first thing first, ini sebenarnya kayak long story short aja ya. Dulu tuh sebenarnya aku tuh pengen jadi pemain orkestra, tapi ternyata semakin kesini, semakin kayak awalnya aku mulai kayak reach out yang kayak gini tuh sebenarnya dari MUN. Aku dulu model United Nation, and then aku setelah dari MUN akhirnya ternyata aku ketemu sama orang-orang, terus aku kayak bertanya-tanya kayak fokus issue aku tuh sebenarnya mau kemana sih gitu kan, kayak sebenarnya arah aku tuh mau dibawa kemana. And then aku kayak ketemu sama salah satu topik yang kayak aku banget. Ternyata aku juga ditawarin sama beberapa opportunities itu tentang climate change gitu. Keren banget. Dan akhirnya dari sana sih sebenarnya aku akhirnya tertarik sama climate change karena aku ngerasa kalau sebenarnya isu iklim itu adalah salah satu isu yang besar banget, yang mungkin untuk saat ini kayak paling besar gitu dari segala aspeknya, karena memang kayak kita nggak akan bisa ngelakuin ekonomi, kita nggak akan bisa ngelakuin isu-isu pendidikan, kita nggak akan bisa ngelakuin banyak isu-isu sosial kalau sebenarnya buminya nggak ada sebenarnya dari situ. Jadi akhirnya aku fokusnya ke climate change kayak gitu. Keren banget ya.
Itu juga kenapa namanya iklim green ya guys. Dari namanya. Iya, sama iklim. Keren banget Zar. Dan sekarang kita langsung tanya aja Kang Hadi. Tadi Kang Hadi juga sempat mention kalau dia itu ketua angkatan, which is keren banget. Itu tuh such a big responsibility karena Kang Hadi ini kayak nge-carry the whole angkatan gitu. Jadi di sini aku mau tanya nih, gimana sih cara Kang Hadi itu mengkontrol semua angkatan biar bisa apa ya? Bersatu gitu. Iya gitu. Kalau dari aku ya, pertama aku tuh punya kelebihan memanage suatu organizing atau sebuah problem solving di breakdown satu-satu. Oke. Dan akhirnya aku tuh nemuin sebuah hal yang mana nyatuin berbagai aspirasi dari teman-teman angkatan, khususnya para KM dulu deh. Dan dari sana aku bakal nemuin needs dari mereka atau teman-teman aku daripada wants-nya atau keinginannya. Makanya manusia itu lebih ngebutuhin sebuah kebutuhan daripada keinginannya dulu gitu. Makanya dari sana kita tuh punya visi bareng gitu. Dan bisa nyatuinnya gitu. Oke, jadi Kang Hadi ini lebih memfokuskan prioritas ya. Prioritas dulu ya, gitu. Prioritas. Jadi Hal kebutuhan yang teman-teman. utama Iya, dulu kita. iya. Mendengarkan aspirasi gitu Iya. dari teman-teman. Keren banget guys, keren banget. Bisa menyatukan semua Iya. aspirasi, ide-ide itu keren Aspirasi banget. ini tuh berperan penting banget dengan perkembangan apa ya sekolah sendiri Exactly, gitu kan, benar. iya kan? Dan kita tuh ya harus berkolaborasi. Jadi kalau kita ngebangun sebuah organisasi atau building gitu, itu harus kita mau kerjasama sama orang, misalnya sama organisasi di OSM lah. Iya. Terus kita juga bisa ningkatin value kita masing-masing dan bahkan bisa membreakdown suatu Iya, permasalahan. dan kita juga harus menerima kritik Ya ya. kritik. Ya. Wow. Oke, dan selanjutnya dari mungkin karena aku udah baca-baca juga kalau Kang Hadi ini pernah menang Olimpiade. Jadi sekarang aku mau tanya nih, karena Olimpiade matematika kan ya? Matematika? Biologi. Oh, biologi. Maaf. Oke, gimana sih cara belajar Kang Hadi gitu? Karena aku sendiri kan ikut OSN tapi sayangnya nggak lulus sampai kota. Jadi mungkin Kalau ada. dari aku ya, belajar itu dari setiap orang punya technically masing-masing ya. Kalau aku ada 2 teknik. Yang pertama itu Pomodoro teknik. Oh, Yang kedua I knew itu that. payment teknik. Nah, jadi kalau aku lakuin belajar setiap hari itu dengan 25/5 atau enggak 60/10. Oke. Karena sejatinya kalau otak kita itu kan ada hipokampus ya. Dia tuh menyerap suatu informasi itu ada intervalnya. Kalau kita terus-menerus belajar ataupun membreakdown suatu permasalahan, otak kita tuh bakal kelelahan dan kita harus ada restnya, istirahatnya. Terus kalau yang payment teknik, kita tuh seolah-olah ngajarin ke orang anak gitu, ke anak kecil ya. gitu. Dan application-nya tuh lebih aplikatif dan gampang juga gitu diterapin. Oke, jadi setahu aku kalau Pomodoro teknik itu jadi kayak kita tuh mengurangi burnout gitu ya, Iya. karena ada restnya gitu setiap 60 menit atau 20 menit ya. Itu tergantung kesesuaian otak masing-masing Oh, sih. oke. Dan kalau Feynman Payment itu itu lebih ke penerapannya long term memory ya. long-term memory. Oke. Tapi ngomong-ngomong Olimpiade, Akang nih dari kapan sih ikutan Olimpiadenya itu? Kalau aku ya ikut Olimpiade ini awal dari kelas 10. Nah, sejak itu aku ikut geografi dulu sebelum biologi. Nah, di geografi aku alhamdulillah juara 1 KSM tingkat kota. Dan setelah itu kan aku tuh menginjak ini ya kelas 11. Itu ada kayak penjurusan lagi. Dan aku jurusan IPA. Dan setelah itu aku milih biologi. Karena sejalan ekologi sama biologinya itu sama gitu. Makanya aku alhamdulillah dapat best topik di Olimpiade Biologi tingkat kota. Bagus, Oke, Masya Allah guys. Bisa dicontoh ya guys. Dan Kita bisa mencontoh ya. Iya, Zara. Dan sekarang aku mau tanya gimana cara kalian untuk life balance gitu antara belajar dan mental kalian juga sebagai remaja gitu yang butuh apa ya kesenangan sendiri gitu selain belajar.
kayak me time-nya kalian. Iya, Menurut betul. kalian tuh penting gak sih me time tuh menurut kalian? Kalau dari aku sendiri sebenarnya me time ya, terus juga gimana caranya biar tetap life balance gitu kan. Kayak sekarang ada banget gitu bahasa kayak life balance gitu. Itu gimana sih sebenarnya? Kalau dari aku sendiri life balance itu pertama kita harus tahu dulu diri kita tuh kayak gimana sih, maunya kita tuh apa sih sebenarnya, tujuan kita tuh apa, kayak apa namanya, kita harus tahu dulu mau dibawa kemana sih sebenarnya kita itu gitu. Dan kalau dari aku sendiri, aku gimana caranya biar bisa ngebalance itu semua gitu. Itu biasanya aku selalu pakai salah satu metodenya adalah, tadi kan udah ada metode pembelajaran nih dari Kang Hadi. Kalau dari aku itu metodenya adalah time blocking. Jadi ada waktu dimana sebenarnya teknologi sekarang tuh benar-benar ngebantu banget, apalagi udah banyak kayak aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakuin atau bisa kita bantu, jadi bantu untuk kita gitu. Salah satunya adalah misalnya Google Calendar gitu, kayak tools yang kayak gitu tuh bisa banget dipakai sama kita buat apa namanya, nge-time management gitu. Nah, time blocking ini biasanya aku suka pakai kayak ya udah dipakai to-do list, tapi to-do listnya tuh bukan yang kayak oh iya to-do list 1, to-do list 2, tapi itu langsung aja di time, oh jam segini kita harus ngerjain ini sampai jam segini. Selanjutnya jam segini, misalnya dari jam 3 sampai jam 5 kita harus belajar buat sekolah. Terus dari jam 5 sampai misalnya jam 7 malam gitu, kita harus belajar buat berorganisasi atau enggak kayak setidaknya ngecek email atau ngerjain proposal. Dan itu tuh time blocking itu tuh bener-bener menurut aku ngebantu banget, karena apa ya namanya, semuanya jadinya udah lebih ada sesuai, sistematis ya. Iya, lebih sistematis, dan itu biasanya dilakuinnya tuh pagi-pagi guys. Jadi kayak pagi-pagi biasanya kayak kalau udah selesai sholat subuh segala macam, buka laptop, kita cek dulu nih ada schedule apa kita hari ini, terus nanti langsung masukin ke Google Calendar kayak gitu. Jadi nantinya nggak keteteran karena udah ada jadwalnya, udah ada waktunya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Tipsnya keren banget, kita bisa contoh ya. Dan tadi tuh Green sempat mention kayak paginya dia langsung buka schedule. Nah sekarang aku mau tanya, daily life kalian gimana gitu, sebagai siswa yang bisa disebut berprestasi gitu. Oke, kalau dari aku ya, daily life baik gitu. Kalau aku pertama itu check in up dari jam 3 o'clock itu langsung take prayer tahajud. Terus udah itu aku reading book, baca buku sekitar 30 menitan. Dan setelah itu aku langsung sholat subuh segala macam dan langsung writing dari jam 5 sampai jam 5.30. Dan jam 5.30-nya itu aku kayak muter-muter pemandangan ya, atau lebih ke breath-nya gitu, lebih suasana. Dan jam 6-nya aku persiapan buat sekolah. Nah itu tuh bener banget, kalau kita mau daily lives yang lebih terarah, kita tuh harus ada to-do list-nya. Jadi kita lebih ke arah gitu, lebih sistematis juga. Dan kita tuh punya target. Jadi kita dianggap berhasil itu kalau kita bisa memenuhi suatu keinginan kita atau wants kita di hari ini dan lebih baik daripada hari kemarin gitu. Kalau dari aku ya. Jadi setiap harinya tuh terprogres gitu, ada targetnya. Itu mau blocking time ataupun kayak misalnya mengikuti seminar-seminar yang bisa ningkatin insight baru bagi kita gitu. Oke, dan sekarang betul untuk banget. Kalau dari aku sama juga, pagi-pagi itu biasanya aku bangun jam 3 dan aku tahajud, karena itu kayak the power of tahajud tuh kayak sangat influence gitu. Terasa, kayak kalau udah kebiasaan itu biasanya kayak ada yang hilang kalau misalnya nggak ada gitu. Nah itu biasanya pagi-pagi itu tahajud dulu, terus kan kayak ada space biasanya. Dan dari situ bisa baca buku, bisa kita belajar dulu gitu. Bisa juga kalau aku sebenarnya journaling gitu pagi-pagi. Dan biasanya kalau bangun itu aku ada satu kebiasaan yang menurut aku powerful banget. Itu adalah aku suka ngasih kata-kata positif, kayak ini bangun tidur nih, terus kayak di dalam hati, ya boleh di dalam hati atau disebutin kayak bilang kayak oh my god, you look stunning, you look so good gitu hari ini. Kenapa sih happy banget, positif banget. Nah itu sebenarnya kayak jadi salah satu kata-kata afirmasi yang bisa ngebawa kita satu hari itu tuh
kalau ada masalah apa ya namanya kayak ada problem yang datang ke kita tapi kita kayak ya udah emang kenapa ya udah dijalanin aja gitu. Nah itu tuh ternyata salah satu kekuatan kita itu adalah daily affirmation itu. Itu pagi-pagi biasanya aku kayak gitu. Terus kalau udah menjelang subuh atau udah jam 5:30-an aku biasanya langsung buka laptop dan aku langsung kayak cek schedule, aku buka email. Iya, aku masukin email itu jadwalnya Google Meet, jadwalnya Zoom itu udah masuk ke Google Calendar semua. Terus aku juga pakai beberapa tools yang mungkin teman-teman di sini nanti bisa pakai juga. Itu ada Notion, ada tools Google juga semuanya aku pakai karena itu benar-benar works banget. Terus juga ada beberapa tools dari AI juga buat ngebantu kita kayak bikin PPT, buat ngebantu kita buat kerjanya lebih ringkas gitu kayak gitu. Dan udah kayak gitu nanti berangkat sekolah sarapan biasanya aku mau bawa bekal kan kayak masak-masak dulu gitu pagi-pagi. Terus kayak udah kayak gitu berangkat sekolah seperti biasa. Kadang di sekolah pun aku kadang di-spend jam 10 gitu. kabur aja dulu. Kayak gitu itu biasanya kayak tapi itu udah ada schedule-nya juga. Jadi kayak aku berusaha untuk menepati schedule itu sesuai dengan waktunya. Karena semenjak aku aku ke Jepang, ternyata temen-temen ya guys, kalau di luar negeri itu kebanyakan kalau misalnya kita nggak tepat waktu 1 menit aja, ternyata itu tuh sangat bisa bikin kita telat 1 jam gitu. Jadi aku nggak pengen kebiasaan itu jadi berubah. Jadi aku juga selalu berusaha untuk tepat waktu selagi aku bisa dan selagi aku udah menempatkan itu ke prioritas aku kayak gitu sih dari aku. Keren banget Zara. Kita kan udah denger nih daily activitiesnya mereka. Tapi pernah gak sih kalian tuh ada di momen dimana kayak tuh males banget ngapa-ngapain? Cara kalian buat bangkit dari fase itu tuh gimana sih gitu? Kalau aku ya ngatasin avoider to tired atau males gitu, lazy. Aku tuh biasanya nanemin dari diri aku, who I am, aku tuh siapa gitu. Dan aku tuh harus bisa lebih berkembang daripada hari kemarin. Jadi dia tuh lebih ke stimulus kita dan otak kita tuh lebih ke arah gitu. Mau kemana sih tujuan kita? Dan rasa malas itu bisa kita simpen atau kita keep dan kita buang dengan cara kita tuh lihat prestasi orang dan kita bandingin dengan orang yang di atas kita. Jadi kita tuh lebih semangat gitu, lebih spirit ke building. Oh, orang itu udah lebih dari kita nih, masa kita tuh cuma jadi penonton aja gitu. Dan kita tuh harus bisa take up gitu, harus bisa terbang gitu. Jadi jangan dulu ngerasa puas sama apa yang udah kita dapetin. Yes, exactly. Iya, betul banget. Green sendiri gimana? Nah, kalau dari aku sebenarnya kadang kita emang sering banget kerasa kayak males, unmotivated lah bahasanya. Kayak kita ngerasa kalau sebenarnya kenapa ya hari ini kayak gak semangat banget, gak mood gitu. Apalagi kalau cewek-cewek kayak suka ada aduh gak mood deh gitu kan, hari-hari tertentu gitu. Nah itu biasanya kalau dari aku tuh adalah orang yang ketika ada suatu perasaan yang yang nyampe ke aku tuh akan menerima perasaan itu dulu, kayak acceptance gitu kan, kayak diterima dulu aja, kayak oh ternyata kadang aku tuh menyadari kalau sebenarnya kayak kita nggak termotivasi, kita ngerasa nggak mood, itu berarti salah satu respon tubuh kita untuk kayak kita harus istirahat dulu. Terus nanti kadang kita tuh perlu banget loh teman-teman, jangan kayak berpikiran kayak kita tuh harus bener-bener kayak push terus gitu, nggak kayak gitu, tapi bisa ketika kita rest, ketika kita istirahat, kita itu berarti ngasih diri kita space untuk ngambil big step gitu loh nantinya. The new energy. Iya, gitu. the new energy. Misalnya kayak teman-teman, kadang aku suka ngedenger kan kayak teman-teman aku kayak Green, aku kayaknya capek banget. Kayak kenapa ya capek banget? Ya nggak apa-apa, istirahat dulu aja. Mungkin dari istirahat itu kita lagi ngumpulin energi yang nantinya kita nggak ngambil little step gitu, nggak kayak sedikit-sedikit gitu, tapi nanti bisa langsung big step. Dan itu bener-bener works banget karena kita juga nggak bisa kayak 100% terus gitu, kayak energi kita 100% terus tuh nggak bisa teman-teman. Kita juga kita akan draining, kayak kadang kita di hari ini 20%, kadang kita 30%, 50%, tapi itu bakal kita handle-nya adalah dengan professionalism. Kita harus bisa membedakan mana yang jadi pekerjaan kita, kebutuhan kita, dan berdampak gak sih sama orang lain. Kalau seandainya berdampak sama orang lain, kita misalnya merugikan orang lain, atau misalnya kayak
orang lain tuh terlibat gitu sama hal ini, ya udah berarti kita harusnya bisa untuk berfokusnya adalah kepada gimana caranya kita tetap bisa memaksimalkan di 30% itu gitu. Jadi nanti kita tetap profesional gitu ketika menjalankan sesuatu. Kalau dari aku kayak gitu. Jadi untuk kita ngerasa capek tuh gak apa-apa banget ya, kita buat istirahat dulu. Iya, itu okay to not be manusiawi. Manusiawi. Dan di sini juga aku mau tanya nih, how important education is to Kang Hadi dan Green sendiri? Boleh dari Kang Hadi dulu. Okay, how important education is for you? Kalau dari aku ya, seberapa besar sih pentingnya edukasi bagi kita sebagai pelajar? Jadi kalau belajar itu penting ya, karena kita tuh bisa nge-recharge suatu kebutuhan kita ataupun ilmu kita. Dari kita membaca sebuah jurnal ataupun kita ngebaca buku, itu bisa nambah wawasan kita banget. Dan pendidikan itu emang penting buat startup kita jadi lebih baik gitu. Itu dari aku sih. Kalau untuk Green, how important education is for you? Oke, kalau dari aku pendidikan ya, secara overall pendidikan itu adalah gimana kita bisa mengetahui sesuatu, kayak everything, a lot of things, kayak gimana kita bisa tahu. Kadang kita pernah nggak sih kayak misalnya kita nggak kenal sama orang itu, terus kayak kita tuh jadi confused, oh orang itu tuh kenapa ya kayak gitu. Tapi ketika kita misalnya sama dengan pembelajaran gitu, sama dengan pendidikan, ketika kita tahu sesuatu, kita nggak akan overthink. Kita nggak akan kayak memikirkan hal-hal yang sebenarnya gak harus dipikirin gitu. Jadi ketika kita tahu ilmunya, pendidikan itu adalah salah satu jembatan terbaik. Kayak kita kan belajar tuh kayak harus seumur hidup. Kenapa sih harus seumur hidup gitu kan? Karena kita dari little step yang bakal kita lakuin, kayak segala everything yang kita lakuin itu adalah belajar guys. Karena kita pertama kali hidup gak sih? Kita kadang pertama kali hidup kayak jangan apa-apain aku baru pertama kali hidup gitu. Nah itu tuh sebenarnya make sense juga karena kita kan selama ini belajar dulu gitu. Kalau misalnya udah professionalism, apakah nggak perlu belajar? Tetap belajar kan, kayak kita harus tetap belajar gimana caranya biar kita tuh nggak nggak panikan gitu, nggak kosong. Nggak panikan kalau misalnya ada suatu masalah yang datang ke kita, oh ya udah diterima aja, emang kenapa gitu. Emang ketika itu hal terjadi itu bisa kita kontrol gitu. Nah itu ternyata pendidikan tuh perlu banget di sini, karena kan pendidikan tuh luas ya cakupannya, bisa dari dari secara mental, dari secara psikologisnya seperti apa, emosionalnya, terus ada pendidikan yang akademik dan non akademiknya juga. Jadi dari aku itu sih, pendidikan tuh se-important itu. Oke, menarik banget ya. Dari tadi Kang Hadi tuh mention buku ya. Dari awal sampai kayak dari pagi Kang Hadi juga suka baca buku, dan sekarang aku mau tanya, what's your favorite book? Kalau favorite buku aku ya, pertama itu The Power of Principle, terus ada juga Seni Berbicara, terus ada Ekonomi Mikro, terus juga ada buku tentang biologi dan fisiologi. Oke. Beda banget ya. Kalau aku pasti novel. Oke, untuk Green punya gak nih? Oke, kalau dari aku favorite book aku tuh sebenarnya aku dulu sempat senang sama buku-buku self improvement. Itu pas itu aku SMP dan aku berpikir kayak sekarang SMA tuh kayak kamu SMP ngapain baca yang berat-berat seperti itu ya gitu. Tapi untuk sekarang aku lagi seneng banget sama classical English, dan aku lagi beberapa baca lagi buku-buku yang kayak yang kayak English book yang klasikal gitu. Itu kayak Aurora yang gitu-gitu. Dan karena aku lagi seneng aja yang fantasy itu. Tapi kalau misalnya di self improvement nih kan Kang Hadi udah punya referensinya. Kalau aku seneng banget baca Atomic Habit. Aku sampai kayak reading itu berkali-kali. Aku juga suka banget itu Atomic Habit. Karena gini ya guys, jadi everything yang besar yang kalian mau gapai itu harus kalian lakuin di little step, atau langkah-langkah yang kecil kalian lakuin setiap hari itu bisa nge-building kalian mau jadi seperti apa. Betul. Dan itu yang aku terapin gitu. Misalnya kayak habits kalian nih, baca buku setiap hari di pagi hari gitu. Itu bisa ngebangun kalian menjadi seperti apa, dan bisa nambah wawasan dengan kalian. Otomatis dari sana kalian juga
dapat ilmunya dan bisa di-apply ke daily activities kalian. Iya, Jadi betul. lebih bermanfaat betul gitu. Iya. keren banget. Aku mau nambahin dikit Oke, juga nih. boleh. Kalau sebenarnya kadang kita itu perlu untuk bisa siap untuk familiar sama sesuatu, tahu guys. Karena kadang kan kayak kita tuh sebenarnya berjalanin hidup ini tuh bener atau enggaknya tuh karena kita tuh familiar sama hal itu. Kayak misalnya itu adalah misalnya hal yang menurut kita, menurut orang lain tuh salah, tapi menurut kita tuh bener. Kenapa kita bisa bilang itu tuh bener? Karena itu tuh familiar sama kita gitu. Dan kalau teman-teman pernah dengar ada rules yang kayak 20 hari kita misalnya 1 jam aja spend waktu untuk mempelajari sesuatu. Nah, kamu tuh bakal jago gitu. Bakal jago selama 20 hari itu tuh kamu nanti akhirnya outputnya kamu bakal jago walaupun cuma 1 jam. Dan itu tuh ada banget ya di yang kita, aku ngeliat Kang Hadi juga, kayak Kang Hadi juga melakukan hal itu gitu, kayak wah. Nah dari aku ya, maaf nih ya. Iya. Oke, kalau dari aku, kalian itu harus fokus ke satu titik. Dan setelah fokus kalian di titik itu, kalian bisa expert di titik itu. Iya, Dan kalian harus nyumbangin waktu kalian, ngorbanin waktu kalian buat expert di titik yang kalian mau. Gitu. Asli. Betul, Jadi harus betul. punya Goals. apa ya? Goals, Iya. Goals, iya. Iya. Bener-bener. Kalau misalnya kita punya goals, at least kita tuh ketika misalnya goals itu gagal, Iya. kita tuh jatuhnya di atas bintang bintang Iya, gitu. dan kalau kita ngerasa unmotivated, kita tuh bakal keinget lagi sama goals kita tuh bakal bisa bangkit lagi gitu. Iya bener. Kadang kita kan kayak tanpa kita punya planner aja, kadang alam bawah sadar kita tuh kayak, oh aku tahu deh kayaknya plan B-nya kayak gini, Iya. plan C-nya kayak gini gitu. Oke. Next selanjutnya. Jadi pasti kalian berdua itu tahu kan kalau pergaulan kalian berdua itu sangat menginfluence gimana terbentuknya kalian sekarang. Nah, gimana sih cara kalian cari lingkungan yang mendukung the better version of yourself? Oke, kalau dari aku ya, kita tuh sebagai manusia punya ruang lingkupnya masing-masing. Dan kita harus pintar-pintar cari teman yang nge-support kita untuk jadi becoming something gitu. Ya, lebih baik Something lagi. yang kita mau gitu. Iya, betul. Misalnya aku pilih teman, bukan pilih kasih ya, tapi di sini adalah tapi cari teman yang bisa nge-support aku dan Iya. bisa ngedorong aku jadi lebih baik. Misalnya kayak Opat Barokah, kayak Kang Estefan, Masya Allah. terus kayak Kang Raden, Kang Arya, itu kan benar-benar mereka tuh kayak nge-support aku dan jadi seperti apa gitu. Iya. Dan lingkungan yang baik itu bisa ngebentuk aku jadi lebih baik Iya. karena lingkungannya baik gitu, kayak air. Iya, betul, Iya gitu. betul. Analoginya kayak air. Dan kebalikannya Kayak, iya, ya, betul. kalau misalnya bergaul sama yang kurang baik, kita juga bakal bisa ke influence ke arah Pertemanan Iya. itu sangat berpengaruh Iya, ya. bener banget. Misalnya gini, kalian kalau gaul sama tukang parfum, kalian tuh bakal wanginya bakal kerasa. Kecuali kalian gaul sama tukang bangunan misal. Dan semen-semen yang kotor itu bakal nempel di baju kalian. Iya. Gitu. Iya. banget. No offense ya ini kayak, tapi benar banget kayak sebenarnya kita boleh temenan sama siapa aja, tapi yang jadi teman dekat, yang jadi sahabat orang yang kita percaya itu memang kita harus selektif Iya. gitu. Mau gak mau Betul, kayak betul. dulu kan kayak anak TK Harus suka kayak banget. jangan pilih-pilih Iya. teman. Tapi Iya. kalau udah semakin gede kayak tapi temen tuh harus Harus dipilih. dipilih. perlu juga. Pilih temen tuh. Perlu. Iya benar banget. Oke, next. Di sini pasti kalian dan penonton juga tahu mungkin ya, yang tahu mereka pasti personal branding mereka tuh bagus banget. Dan sekarang aku mau tanya, how important personal branding is to both of you? Oke, kalau dari aku dulu kali ya. Oke, kalau dari aku personal branding itu adalah gimana kita mau dikenal sama orang lain dan gimana caranya biar kita tuh sebenarnya nggak bisa untuk kayak mengkontrol orang tuh beropini apa sama kita. Terus kayak misalnya apa namanya kayak mereka mau ngapain, mau berpikir ke kita tuh kayak gimana sih, kita tuh punya branding apa sih di mata orang lain, tapi kita punya hak untuk punya kontrol gitu, untuk kayak ada beberapa elemen yang memang jadi ciri khas kita, dan itu tuh adanya di personal branding kayak gitu. Kalau menurut aku personal branding cara untuk kayak kalau kita
membangun personal branding adalah menunjukkan 5 elemen yang jadi ciri khas kita. Kenapa 5 elemen sih? Kayak 5 elemen itu termasuk dari warna yang pengen orang tuh kenal sama kita, terus juga dari profesi kita gitu. Kita tuh sebenarnya orang apa dan ngapain aja sih sebenarnya. Terus yang ketiga adalah kalau personality sebenarnya bukan priority. Kenapa? Karena kita tuh bisa aja kayak menurut kita tuh kayak seperti ini, tapi menurut orang lain enggak, sebenarnya kayak Green nggak kayak gitu lah, atau misalnya kayak Oksa nggak kayak gitu. Dan ya itu sebenarnya berhubungan dengan hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Kayak sebenarnya kayak kalau konsepnya tuh namanya stoicism, itu biasanya ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, ya udah biarin aja kayak persepsi orang lain, opini orang lain itu seperti apa, dibebaskan aja. Tapi selagi yang bisa kita kontrol kayak personality kita, gimana caranya kita bisa baik ke orang lain, gimana sebenarnya definisi baik untuk kita gitu. Nah itu biasanya yang bikin kita punya personal branding gitu, menunjukkan elemen-elemen yang memang orang tuh pengen gitu inget sama kita tuh karena 5 elemen itu misalnya. Kayak gitu kalau dari aku personal branding tuh. Dari kamu Adi? Nah kalau dari aku ya, personal branding itu bagi aku sendiri penting banget, sebab kita tuh bisa ngebuka diri buat take up ke lebih tinggi gitu. Dan personal branding ini yang pertama dari friendship, pertemanan, yang kedua dari organization, terus yang ketiga dari achievement, dan yang keempat itu dari experience. Nah, kalau personal branding kita udah cukup, kita tuh bakal dikenal orang. Bukan kita nyari validasi, tapi orang tuh bakal kenal kita. Warna yang kita hadirkan ke orang lain itu apa sih gitu. Dan kelebihan kita tuh bisa kita gunain buat ngebantu banyak orang gitu. Dan personal branding ini cukup perlu juga ketika kita mau interview pekerjaan, ataupun ketika kita mau ngambil scholarship ke abroad, ke luar negeri gitu. Betul banget gitu. Iya benar banget. Bahkan kalau misalnya udah di dunia yang expert itu, mereka itu bukan mempelajari kita dari CV lagi. Jadi biasanya mereka juga nge-stalk sosial media kita tuh dikepoin gitu. Terus kayak dari beberapa media sosial dia punya track record kayak gimana sih, pernah punya masalah nggak sih, punya apa nggak sih gitu. Nah itu tuh benar-benar ternyata di screeningnya seketat itu kalau di dunia expert. Dan ya pasti personal branding itu penting banget karena kayak kita tuh susah untuk bisa memperkenalkan orang ke orang lain kan kadang gitu, tapi kita bisa untuk kayak mengontrol apa yang pengen kita post, apa yang pengen kita orang-orang tuh tahu gitu kayak gitu. Dan satu langkah ya harus kalian ingat nih, remember that, tentang personal branding itu harus kalian terapin seni bodo amat. Betul. Jadi dari seni bodo amat itu kalian tuh bisa ngebuka diri dengan seluasanya gitu. Tanpa just be yourself be yourself gitu. Tanpa merhatiin perspektif kata orang kayak apa gitu. Jangan takut dijudge. Jadi kita tuh lebih leluasa buat kita tuh memperkenalkan kelebihan kita supaya kita bisa dikenal orang banyak. Betul. Dalam hal positif gitu. Jadi sering banget di teman-teman aku sih tentunya kayak mereka tuh merasa takut buat ngepost sesuatu atau mereka mendengar kata orang kayak jelek atau apa kayak ya udah selagi kita selagi kita yang penting kalian senang gitu. Bener banget, itu jadi salah satu fenomena Gen Z gitu. Banyak banget kayak misalnya postingannya 0 profilnya nggak ada gitu kan, biasanya itu kayak gitu. Dan tapi itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi suatu saat pasti akan dibutuhkan. Kenapa? Karena memang kita tuh butuh untuk kayak orang-orang tuh tahu kita tuh seperti apa gitu. Karena mungkin bisa nanti nge-guide orang-orang yang awalnya kayak kita misalnya punya branding fokusnya di pendidikan. Nanti mungkin ada orang-orang pendidikan yang pengen tahu kita gitu, atau pengen kontak kita gitu kayak gitu sih. Jadi personal branding juga bisa membentuk gimana orang-orang tuh mau respect kalian gitu kan. Betul. Kayak Kang Hadi mention tadi kayak seni bodo amatan. Jadi kayak kalau orang bilang jelek tapi selagi kita baik dan positif ya kenapa enggak? Betul. It doesn't matter what everyone says about you kan. Oke, sekarang karena sebentar lagi bakalan Ramadan. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih daily life kalian kalau selama Ramadan gitu? Daily activities gitu, biar tetap produktif. Oke, dari aku, dari segi makanan dulu deh ya. Nah, kalau Ramadan itu kan tubuh kita tuh
kayak kehilangan sebuah energi ataupun metabolisme kita tuh bakal kurang. Nah, dari apa yang aku pelajari di biologi, itu ketika kita Ramadan, itu hormon glikogen dan hormon insulin kita itu bakal lebih tinggi ya. Apalagi yang insulinnya. Dan itu tuh harus kita jaga pola makan ataupun kayak produktivitasnya. Dan dari makanan juga jangan sampai ketika kita buka itu langsung kita makan makanan yang kelewat pedes ataupun yang kelewat asam. Karena apa? Karena pas kita makan yang kelewat pedes, stomach kita atau lambung kita itu bakal bereaksi gitu. Nah jadinya HCl yang diproduksinya itu bakal kuat dan otomatis ada GERD atau gastroesophageal reflux disease gitu. Makanya kita bisa kena lambung ataupun kena penyakit lain komplikasi. Itu dari segi makanan. Kalau dari segi produktivitas kita tuh harus punya to-do list-nya. Betul tadi kata Green kayak time blocking. Kita tuh mau apa sih di hari esok atau hari ini gitu supaya kita tuh lebih terarah, lebih punya target gitu. Apalagi kan kalau Ramadan ini harus diisi sama kegiatan yang positif. Kayak misalnya berbagi ataupun kayak mengaji dan lakuin hal-hal yang benar-benar ngebantu banyak orang. Istilahnya fastabiqul khairat. Masya Allah. Iya bener banget, kita udah hampir mau menjelang Ramadan juga gitu. Itu banyak sih sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan gitu kan. Dari mulai walaupun memang bawaannya tuh kan puasa gitu, nggak bertenaga, tapi kita harus tetap produktif. Itu cara salah satunya adalah kita harus bisa mencari kegiatan yang memang positif gitu. Kayak misalnya kan bahkan di bulan Ramadan tuh bahkan banyak banget ya referensinya gitu. Kita bisa aktivitas pagi-pagi misalnya dari bangun kita bisa olahraga kecil gitu misalnya. Terus dari misalnya kita mulai persiapin masakan buat buka kayak gitu. Nah itu sebenarnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan pas bulan Ramadan kayak gitu sih dari aku. Banget. Oke, karena itu last question dan sekarang aku mau can you guys describe yourself in 3 words before we're closing? Okay, 3 words about yourself. Alhamdulillah, tetap semangat, jangan kendor. Oke. Kalau dari aku adalah positif, lovely, and energetic. Sebelum kita tutup asa, kita mau minta pesan dari sumber-sumber keren ini buat teman-teman di rumah gimana sih biar tetap semangat. Nah, kalau dari aku ya, hidup itu ada 3 waktu teman-teman. Yang pertama itu hari kemarin, yang kedua hari esok, yang ketiga hari ini. Nah, hari kemarin itu kita jadiin pembelajaran. Dan kesalahan yang kita lakuin di hari kemarin itu jadi cerminan kita gitu. Oh, kita tuh udah ngelakuin kesalahan ini loh gitu. Jadi kita gak boleh masuk ke jurang yang sama. Dan yang kedua ialah hari esok. Hari esok itu kayak cerminan masa depan kita. Dan masa depan itu dianalogiin kayak pintu yang belum terbuka. Makanya kita jangan sering-sering insecure sama pencapaian orang. Jangan sampai ngebanding-bandingin. Emang perlu gitu ngebandingin, tapi dalam hal yang positif untuk kebangun semangat kita, spirit kita gitu. Orang udah bisa ini, maka aku juga harus lebih bisa itu. Dan hari ini ialah hari yang tepat untuk ngelakuin sebuah hal yang belum kalian lakuin. Dan kalian juga harus bisa ngelakuin berbagai dampak yang positif banget bagi kalian gitu. Dan kalian harus ingat, remember that everything yang besar itu dibangun dari little step, dari langkah yang kecil dulu, habits yang kecil dulu, itu bisa ngebangun who we are gitu, siapa kalian. Oke, wow, udah insightful banget dari Kang Hadi. Kalau dari aku, tolong untuk siapapun teman-teman yang ada di sini, anak remaja, aku minta kalian untuk jangan pernah bandingin diri sama orang lain, karena kalian juga spesial di jalan kalian masing-masing. Seru banget Zara hari ini. Terasa ya, kita udah sharing. Udah menjadi ujung. Dan kita udah mendapat kesimpulan nih dari
tadi kita dengar daily life mereka bahwa produktivitas itu sangat penting untuk remaja, dan education, personal branding, dan tadi juga kita udah tanya-tanya gimana Social activities, life-nya. ya social life dan activities mereka kalau Ramadan. Oke. Buat teman-teman juga terima kasih yang udah nonton Iya. dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat. Harus lebih Ya. dari kami ya. Amin. Kita bakal sukses kok. Ya, Amin. terima kasih ya untuk Kang Hadi dan Iya. Green yang mau kita tanya-tanya di datang sini. ke podcast Chit-chat. kita. We're having fun kan ya? Iya bener banget. Ini kayak udah tiba-tiba 30 Oke, menit. I hope you guys enjoy it. Oke, ya. Of course kan? Of course. Oke, Zara. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir obrolan-obrolan menarik. And see you in the next episode. Bye-bye. Bye guys. See you. Podcast collaboration with Lusa Episode.